Untuk persiapan new normal ya, terutama untuk mental, mungkin yang perlu kita perhatikan ini, karena yang membuat khawatir terlalu banyak itu adalah berita-berita yang bisa muncul di WhatsApp group atau di media sosial lain ya, yang seringkali kita juga belum bisa screening ini berita benar atau tidak. Nah itu yang kalau saya pikir ya, untuk kita menghindari kecemasan ya, jangan terlalu banyak berita-berita itu ditanggapi dan dibaca. Jadi kalau mau ya berita-berita yang dari pemerintah saja yang kita ikuti. Tapi kalau misalnya kita dapat berita seperti itu, ya kalau menurut saya sih kita lupakan saja ya, nggak harus kita tanggapi lah berita-berita seperti itu ya. Saya juga pernah dapat pasien yang sudah jelas-jelas susah tidur segala macam, lalu saya tanya kenapa, munculnya 2-3 bulan terakhir setelah pandemi corona ini. Lalu tahunya dari mana, itu banyak pikiran dan sebagainya. Oh karena baca-baca berita. Ya sudah, kalau udah tahu seperti itu ya stop, jangan baca-baca lagi berita seperti itu, karena mungkin juga akan membuat kita makin khawatir ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Virus corona saya mau bahasnya, jadi bukan cuma COVID-19. COVID-19 adalah nama penyakit ya, coronavirus disease tahun 2019. Tapi virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini nama virus yang sebenarnya dari keluarga Coronaviridae tahun 60-an mulai diidentifikasi. Tapi mungkin udah berabad-abad sebelumnya virus ini ada. Jadi kalau bisa hilang atau tidak bisa hilang, ya nggak akan pernah bisa hilang saya pikir. Dia bisa bermutasi. Tapi kemudian di satu sisi, ya kalau kita pernah mendengar istilah herd immunity, apa sih yang sebenarnya terjadi? Secara populasi, sebagian banyak orang sudah imun terhadap SARS-CoV-2 ini. Sehingga mungkin dia tidak hilang, tetapi orang sudah imun, sudah pernah mengenal virus ini, sehingga virus ini tidak akan menjadi penyakit yang sangat menakutkan, kemudian tidak akan menyebar cepat lagi atau bisa menyebar cepat, tapi orang sudah imun terhadap SARS-CoV-2 ini. Dan mungkin kita akan menunggu episode berikutnya, coronavirus ini berubah menjadi virus apa lagi. Ini bukan yang pertama ya, untuk sudah pemirsa ketahui, yang pertama SARS tahun 2003, sama tadi Coronaviridae juga, kemudian tahun 2012 MERS-CoV-2, sampai sekarang masih berlangsung MERS-CoV-2. Dan kemudian sebelum MERS-CoV-2 berakhir pun sudah timbul yang SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau pertanyaannya akan hilang, jawabannya tidak akan hilang. Kelompok yang rentan sebenarnya dari sebelum mulai new normal pun sudah ada, dan sampai sekarang pun dia akan tetap menjadi kelompok yang rentan. Rentan dalam konteks yang pertama ini konteks fisik ya. Konteks fisik memang orang-orang ini mempunyai penyakit-penyakit lain, sehingga ketika terinfeksi coronavirus bisa lebih berat. Misalnya mereka yang punya penyakit diabetes, kanker, kemudian mereka yang hipertensi juga mungkin adalah kelompok-kelompok yang rentan, sehingga kita terinfeksi makin berat. Orang-orang yang HIV juga punya daya tahan tubuh menurun, orang-orang yang kurang gizi, daya tahan tubuhnya juga menurun. Mereka adalah kelompok-kelompok yang rentan secara fisik ya, sehingga ketika terinfeksi bisa mudah menjadi lebih berat. Lalu ada juga kelompok-kelompok rentan yang bukan karena penyakitnya, tapi mereka memang susah disiplin, ya, susah diajarin, ya. Itu juga merupakan kelompok-kelompok yang rentan sebenarnya, atau yang nakal, ya, yang kita tidak bisa kontrol ya. Sama aja seperti orang pakai helm ya. Orang pakai helm karena polisi, bukan karena untuk melindungi kepalanya. Nah ini juga terjadi ya dengan kelompok-kelompok seperti ini. Termasuk mereka yang merokok, juga kelompok yang rentan karena daya tahan tubuh di saluran napas sudah rusak oleh asap rokok. Yang lain sih, kelompok-kelompok rentan lainnya, mungkin yang pendidikannya kurang kali ya, atau yang susah untuk diedukasi. Itu juga mungkin bagian-bagian yang rentan ya dalam masyarakat, yang perlu kita perhatikan juga. Termasuk juga mungkin orang-orang yang punya gangguan mental, susah juga kita ngasih tahu mereka untuk pakai masker ya. Kebanyakan nggak pakai baju, malah nggak pakai macam-macam, jadi suruh pakai masker lebih susah lagi kali ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.